Ini bertuliskan mati. Jadi ada seorang yang ingin menghabisi satu keluarga ini. Yang tinggal di sini itu sangat menyukai melukis dari kecil bahkan, tapi nggak tahu kenapa kayak dari tadi yang aku rasain tuh sesak nggak berhenti. Terus juga aku melihat sempat tadi. Iya. Apa itu yang di kamu belakang lihat? sini ada laki-laki tinggi besar. Iya. Kepalanya kayak rambutnya di bawah sini aja, Kak. Iya. Kenapa? Kamera. Oke, pelan-pelan ya, nggak apa-apa. Karena sekarang lagi ada sesuatu yang duduk di kursi kita. Dan dia berkeluh kesah sama saya. Saudaranya sendiri yang tega untuk habisin keluarga ini gitu. Kenapa tadi aku minta kayaknya kita masuk ke dalam sini deh. Karena di sini ada yang berdiri kayak gini. Kayak ngebentuk badan terus agak maju. Kayak aku kayak, oh ada yang di dalam ini nih. Tapi memang mungkin tidak bisa kita kaitkan dengan kematian yang tadi kakak bilang ya. Penemuan itu setelah membusuk. Nah beda lagi sama makhluk yang ada di toilet. Mungkin ada media apa ya, kain ini. Saya akan mencoba untuk karena saya mencium bau darah, mengambil sisi satu energi di sini dan seberapa kisah berdarahnya yang ada di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sosok yang sering muncul di sini, misalnya kakak berdiri di sini, aku praktekin. Ketika ada makhluk itu muncul, yang pertama akan dia tunjukkan itu ada helaian rambut yang turun dari atas sampai ke bawah gini. Terus dia tuh bisa muncul pas kita berdiri ngelihat ke arah kaca di depan sini. Dan sosok yang saat ini bahkan menggantung di atas, sosok perempuan yang sering kita temuin yang baju putih. Dia sering juga ngeganggu karena memang bisa aku bilang kalau ini adalah sosok penunggu nyatanya, aslinya yang memang dari dulu sebelum rumah ini dibangun. Ini bertuliskan mati. Jadi ada seorang yang ingin menghabisi satu keluarga ini. Jujur ya, aku nggak tahu kenapa, tapi kok aku malah ngerasa. Apa yang kamu rasain? Aku ngerasa kayak diterima. Di sini? Tapi lagi-lagi ya Kak, aku nggak tahu. Aku yakin banget ada sosok yang ingin bercerita. Ki Arjuna, Ki. Ya. Aman Ki? Coba kita ke sana. Bentar. Kita akan ambil ini sebagai bukti ya. Ya ini tadi saya habis melakukan manifestasi energi. Itu keluar dari mulut saya dan di situ ditulis mati. Mati. Ya. Mati. Oh iya. Oh iya, itu bekas tulisan mati. Itu di depan tadi. Ya, di depan situ. Pas waktu saya duduk juga, ibu itu menceritakan semuanya tentang kisah tragis yang ada di sini. Jadi ada isu tentang di mana keluarga ini dimatikan dengan cara disangka gerak sendiri. Ya di sini karena ada berselimut energi ya, yang mungkin menyelimuti. Nah ini tadi berhasil saya tarik melalui media tangan saya untuk saya hisap seberapa sih berdarahnya di sini. Ternyata muncul setelah saya ikuti iramanya, tertulis tangan saya menulis untuk mati. Aku masih penasaran sama tadi sih Kak, ruangan kamar ya. Mungkin Aku sempat lihat ada kamar utama tadi di depan. mungkin bisa juga kamar itu tragedi di mana anak itu meninggal. Karena tadi mungkin saya juga ngelihat ada anak kecil jalan merangkak minta tolong sama saya. Bahasanya tolong. perempuan. Iya.
Dia minta tolong, intinya ini tuh matinya nggak wajar. Ya, kita cek ke sana Gimana? ya. Kita ke belakang? Yuk. Biar emang tuntas aja sih kalau menurut aku. Oke, aku juga penasaran banget. Nggak lagi. Ya, ada benturan lagi mungkin. Pertarungan yang tadi belum selesai. Kalian sini aja ya. Aku coba usut yang di sana. Nanti kalau udah clear kita Ketemu. aku panggil. Oke. Berarti kita di sini. Ya. Tapi Ki Arjuna aman? Saya kesana sendiri nggak apa, aman. Aman, tenang aja. Oke. Berarti Woi! aduh. Kenapa? Masih banyak barang-barangnya. Jadi ini kalau tadi kakak sempat bilang mendengar cerita tentang penemuan orang meninggal yang sudah berhari-hari bahkan membusuk, Ya, yang benar tas- adanya Di sini. di ruangan ini. Dan aku juga dapat gambaran kalau mereka yang tinggal di sini itu sangat menyukai melukis dari kecil bahkan. Tapi nggak tahu kenapa kayak dari tadi yang aku rasain tuh sesak nggak berhenti. Terus juga aku melihat sempat tadi Iya. Apa itu yang di kamu belakang lihat? sini Heeh. ada laki-laki tinggi besar, Iya. kepalanya kayak rambutnya di bawah sini aja kak. Iya. Kenapa? Kamera. Oke, pelan-pelan ya, nggak apa-apa karena sekarang lagi ada sesuatu yang duduk di kursi kita. Aku ora ngusik kowe. Kowe ngusik aku ngopo? Ayo ora trimo ayo rene. Ayo. Adepi wae njalukmu wae, ayo. Aku bisa lihat ada lukisan cantik juga di sini ya. Mungkin ini salah satu lukisan yang dulu dilukis oleh yang tinggal di sini, benar nggak? Iya. Oleh yang meninggal dan Fishy? 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 Aduh. Fishy? Kenapa sayang? Kenapa? Ini Fishy bukan? Bukan, ini bukan Fishy. Iya, kenapa? Halo, iya kamu di sini? Kamu ada di sini sudah lama? Kamu sendiri di sini. Kamu sedih sekali. Kenapa, sayang? Hei, sini. Ngapain? Hei, sini. Nggak apa-apa. Sama saya. Dilepas kainnya. Darah. Iya. Saya. Darah kamu. Iya. Darah kamu ada di kain ini. Iya. Nggak bisa kesepian. Ya ini tadi ya. Sempet sosoknya ini orang pakai baju hitam-hitam. Dia pakai ikat. Dia seperti pendekar. Dan dia tadi tak kejar lari ke arah sungai sana. Dan dia tadi mengatakan sama saya, "Ngopo kowe rene? Kowe ganggu aku kowe." Ah, neng kono kan aku ora trimo. Saya gelut aja. Terus dia lari ke arah sana. Tapi sebetulnya di sini ini adalah suatu gerbang dimensi ya. Suatu gerbang dimensi alam gaib yang untuk menembus ke lorong sana. Jadi memang saya lihat dari wujud sinerginya, dia wujudnya energinya itu merah. Dan kalau dipraktekkan itu seperti ini. Kamu sudah lama di sini? terus mencintai tempat yang dibangun kakek dan ayah saya. Tidak mungkin saya
tinggalkan. Tadi dia sangat mencintai tempat ini, berarti semua keluarga kamu tinggal di sini ya? Kenapa? Ada yang mau diceritakan? Nggak apa-apa. Awas pelan-pelan ya. Kisi. Anak tutup damai. Kisi. Aduh. Mau duduk ya? Siapa? Siapa ini? Siapa? Itu keluarga kamu? Ayah kamu? Saya tidak mau kesepian. Biarkan saya di sini selalu ya. Iya, kamu boleh di sini kok selalu. Ini tempat kamu, keluarga kamu di sini. Kamu boleh kok tinggal di sini. Astagfirullah. Iya. Udah balik, Fitri? Kamu tadi bilang bukan kamu mungkin sosok yang di sini mungkin ya, masuk ke dalam tubuh kamu. Tadi dia bilang kalau dia sangat ngerasa kesepian. Dia ngerasa kesepian, dia di sini sendiri, tapi dia nggak mau ninggalin tempat ini karena ini tempat dari kakek dan ayahnya bangun. Oh, berarti rumah ini dibangun dari tanah ya, no. Mungkin kamu ada yang mau diceritain, Fitri? Ya, jadi tadi aku melihat di samping kakak. Jadi pas tadi kakak di sini, aku ngeliat di samping kami Mas juga ada perempuan, rambutnya tuh sedikit ikal dan segini. Perempuan yang sudah bisa dibilang bukan remaja lagi, sudah lebih dewasa. Perempuan dewasa yang berdiri, bahkan tingginya lebih dari kita. Melihat dan dengan tatapan matanya yang kebetulan eye contact sama aku nggak tahu kenapa Kak, aku tapi masuk ke ceritanya di mana ketika aktivitas di tempat ini memang sangat hangat, keluarganya benar-benar selalu bersama, menghabiskan waktu bersama, bahkan selalu mengabadikan momen apapun tentang keluarganya. Dan kalau tadi kakak bilang mitosnya adalah ditemukan dengan keadaan membusuk. Karena udah terlalu lama berarti kan jasadnya di sini. Kayak kalian tahu nggak sih kalau aku nggak tahu kenapa ya, tapi sosok ini seperti yang memang pada saat sebelum dia meninggal, seperti keluarganya itu datang menjemput. Dia tiduran menghadap ke arah sana dan keluarganya tuh kayak datang yang ramai-ramai menghampiri, bahkan seperti seolah-olah jadi kayak ngejemput, kayak mengulurkan tangan. Jadi yang dia lihat ya emang ya udah seperti tidur aja menghadap ke arah sana, dan memang tidak ada yang mencium bau busuk, warga-warga sekitar, sampai akhirnya benar-benar ditemukan kejanggalan. Kenapa tidak keluar lagi ibunya atau seperti itu? Ini bisa saya gambarkan, mungkin untuk teman-teman nanti yang nonton saya, paranormal terutama, mungkin bisa melihat ada pintu gerbang yang terbuka di sini, dan di sini ada namanya lintas dimensi. Karena di sana memang seketika wujud yang menantang saya tadi berlari ke sana. Sana itu kayak ada sebuah kerajaan gaib tersendiri. Sebelah kiri, sebelah kanan ini tidak ada penjagaan, cuma ada pintu
Di sana ada jalan karpet merah mengarah ke sana. Nah, ini sisi gelap dari rumah ini ya. Sisi gelapnya di sini, di belakang ini. Tapi nanti saya kurang tahu untuk teman-teman tadi yang baru ini masih mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu ya. Sebetulnya gini, saya juga masih penasaran karena dari tadi saya merasa memang ada energi, yaitu kayak buhul yang ditanam di kawasan ini, terutama yang tertuju untuk rumah itu. Itu kayak sesuatu yang mengganjal aku dari tadi, lega di sini. Ternyata bukan karena dia berusaha nyakitin dirinya sendiri atau apa gitu ya. Enggak. Meninggalnya dalam keadaan tidur. Tapi emang ada rasa sedihnya itu Iya, dapet depresinya banget. itu. Iya. Rasa ketakutan, sedih, bahkan seperti mereka kayak dia masih ngerasa aktivitasnya masih ada di sini. Dia ngerasa kayak enggak kok, gue nggak sendiri. Walaupun sebenarnya di detik-detik terakhir beliau sendiri di rumah sebesar ini. Iya. Gitu. Ki Arjuna tadi aman gak ya? Udah aman? Mungkin ya kita kalau mau ke cek ke depan? depan. Iya. Oke. Ki Juna. Ki Juna, Gimana di sana? Wah, Aman? aman. Alhamdulillah. Ceritanya Siap. jadi jelas ya. Iya. Yang tadi kita pertanyakan, mitos-mitos itu, cerita simpang siur dari warga sekitar. Kalau dari segi saya pribadi sih, ini tadi pas waktu ada perlawanan, itu wujudnya yang tadi loh, yang pakai celana kompor-kompor warna hitam, terus dia kayak pakai Yang ikat. awal tadi Yang nggak awal tadi mukul saya mukul. tadi. Akhirnya aku mulai masuk lagi lebih ke dalam, di situ ada pintu gerbang gaib. pintu gerbang gaib. Di belakang Pintu sana. gerbang gaib lah di belakang situ, Oke. menuju ke arah sungai Sungai. itu ya. Nah, jadi kesimpulan di malam hari ini bisa Iya. juga apa yang terjadi di rumah itu bisa juga dari kiriman dari luar atau orang yang nggak suka dengan keluarga itu juga. Jadi bukan berarti make dari sense. keluarga itu sendiri. Iya. Dan mungkin energi-energi negatif itu tadi yang buat mereka jadi yang sosok tadi jadi ngerasa sedih, makin depresi, Betul. makin down. Betul. Ya. Oke. Jadi yuk kita Yuk, langsung kita aja langsung ke aja. yang ruang tamu tadi ya. Yuk. Oke. Let's go. Dan kalau untuk dari cerita yang ada di rumah ini, hangatnya keluarga ini, Risli. Setuju. Bahkan Betul sekali. sampai sosok yang di dalam juga ngerasa sangat kehilangan ya. Oke, kalau gitu gimana sekarang kita jemput peserta uji berani? Karena udah nyampe di depan tadi, aku dapat info. Oke. Siap, ayo langsung aja. Oke.